Tentukan titik stasioner fungsi trigonometri di bawah ini. Nah, kita mau nyari titik stasioner. Nah, syaratnya turunan harus sama dengan 0 ya untuk mencari titik stasioner. Turunannya harus sama dengan 0. Jadi turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin itu adalah cos x sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari x-nya. Karena kita mau nyari titik butuh x sama y. Ini adalah y. Nah, cos yang nilai 0 itu cos berapa? Cos 90. Satu lagi adalah cos 270. Cos 270 itu 0. Harus hafal. Kalau apa udah susah ya. Kita udah dapat x-nya 910 sama 270. Tinggal nyari y. Y-nya dari mana? Dari sini kan tadi saya udah bilang y itu sama dengan sin x. Y sama dengan sin x. Ini loncat. Y sama dengan sin x. Bentar. Sin x. Pertama kita pakai x sama dengan 90. Ya, berarti sama dengan sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Ya. Terus kalau x sama dengan 270, berarti y sama dengan sin 270. Sin 270 itu min 1. Ya, min 1. Nah, jadi titiknya ya, titik stasionernya x-nya 90. Kita dalam pi ya, 90 itu kan pi per 2. Ya, 180 bagi 2. Pi-nya. Y-nya 1. Nah, yang satu lagi 270 kan 3 per 2 pi. 3 per 2 pi. Y-nya min 1. Karena dia minta bentuknya dalam pi. Kemudian yang nomor B. Ya, nomor B. Saya copy dari sini. Yang B ini. Oke. Turunannya harus sama dengan 0. Sama ya caranya. Sekarang turunan dari cos ya adalah min sin. Ya, kita pikirin ininya dulu nanti belakangan ini. Sin 2x plus 30. Nah, karena sorry ini bukan 30 nih soalnya 60. Ya, 60 nih. Ini 60. Ya, seharusnya 60. Oke. Karena di dalam ini adalah fungsi, fungsinya kita turunin. Ya, turunan dari 2x adalah 2. Turunan dari 60 0 karena 60 itu konstanta, nggak ada variabel x-nya. Sama dengan 0. 0 dibagi dengan min 2, tetap 0 kan? Jadi tinggal sin 2x plus 60 derajat sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari sin yang nilai 0 sin berapa? Ya, sin yang nilainya 0 adalah sin 0. Sin 0, sin 2x plus 60. Ada lagi sih sebenarnya sin 180. Ya, sin 0. Ini kita coret bersama. Karena ini periodenya adalah 2x, jadi kita pakai rumus yang ditambah k kali 360. Ya, ditambah k kali 360. Kalau dia 1x nggak usah, walaupun memang bisa pakai ini. Kalau dia 1x nggak usah, langsung aja. Nah, jadi 2x sama dengan 60 pindah ke kanan, min 60 tambah k 360. Jadi x sama dengan 60 bagi 2 min 30 dibagi 2 180 gitu. Ya, ininya gak usah dibikin pi, belakangan aja. Ya, belakangan aja. Karena repot nanti menjumlahkan pi. Pertama, kita k-nya 0. Kalau k-nya 0, ya kalau kita masukin 0 ini kan jadi 0. Jadi hasilnya min. Tidak memenuhi. Ya, kita minimal 0. Berarti k-nya jangan 0. Berarti k sama dengan 1. X sama dengan, kalau k-nya 1 berarti 1 kali 180, 180 dikurang 30 jadi dapat 150 derajat. Ya, nggak usah kita k-nya kita tambahin lagi 2, nggak usah. Karena kan kalau 2 jadi 2 pi. Kelebihan kita maksudnya maksimal 1 pi. Nah, yang kedua, ya kan sin itu punya dua kemungkinan. Yang pertama, alfa tambah k kali 360. Yang kedua, 180 dikurang alfa. Alfanya kan 0. Ditambah k 360. Gitu. Jadi 180 kan? Nah, dikurangin 60 jadi 120. Ditambah k 360. Jadi x sama dengan 120 bagi 2 dapat 60. Ditambah 360 bagi 2 dapat 180 gitu. Ya. Itulah sebabnya tadi sin 0 itu nggak langsung saya bikin 0 dan 180. Ya kan sin yang nilai 0 kan sin 0 sama sin 180. Ya, karena dia 2x, ya lebih dari 1x ya kita harus pakai rumus ini, K360 itu. Ya. Pertama kita pakai K-nya 0. Ya, K-nya 0 berarti x sama dengan, sebenarnya sih udah ketahuan ya. Pokoknya gini aja biar gampang. Ini kelipatannya 180. Berarti mulai dari 60, ya kan mulai dari 60, yang keduanya lagi 60 tambah 180, 240 gitu, dan seterusnya lagi tambah 180 biar gampang ya seperti itu. Ya, tapi kalau menurut rumus kan masukin K-nya 1 itu. Kalau masukin 1, 1 kali 180 tambah 60 240. Cuma ini tidak memenuhi yang 240. Karena kita maksimalkan tadi 180 batasnya. Gitu ya. Kemudian X udah dapat ya, udah dapat 2 nih. Ini sama ini. Sekarang tinggal cari Y. Saat X 150 ya, Y-nya berapa? Y-nya kan ini, cos 2x plus 60. Cos 2x plus 60 derajat. Berarti cos X-nya kan 150 kali 2 kan 300. 300 kali 60, 360. Ya, cos 360 kan sama aja cos 0. Cos 0 itu 1. Gitu ya. Terus saat X berapa tuh tadi? 60. Jadi Y sama dengan cos ya. Ini 60 kan? 60 kali 2 120. 120 tambah 60 180. Cos 180 min 1. Nah, titik stasionernya karena dia mintanya pi, ini harus dirubah jadi pi ya. Harus dirubah jadi pi. 150 kita rubah jadi pi per 180. Coret-coret. Ya, jadi dibagi 3 ya, dibagi 3 ya. Dapat 5 dibagi 3 dapat 6. Jadi 5 per 6 pi. Jadi titiknya adalah x-nya 5
per 6 pi, Y-nya 1. Ini titik stasionernya yang pertama. Dan yang kedua, ya, yang kedua, 60 itu kan pi per 3 ya. Yang kedua, pi per 3, Y-nya itu min 1. Jadi titik stasionernya ini sama ini, gitu. Oke. Lanjut lagi yang nomor C. Yang nomor C kita copy. Nah, ini nomor C. Sama banget caranya. Ya, kita turunin. Harus sama dengan 0. Nah, turunan dari cos kuadrat, 2-nya pindah ke depan jadi 2. Ya. Jadi 2. Nah, turunan itu kan berkurang 1. Ya kan, jadi 2 kurang 1. Jadi cosnya pangkat 1x. Gitu. Nah, baru cosnya kita turunin. Turunan dari cos adalah min sin. Sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, ini kita rubah yuk. Ya. Cos x sin x itu 2 cos x sin x itu kan identitasnya dia sin 2x. Ya. 2 cos x sin x identitasnya adalah sin 2x. Karena ada min kita ikutin min. Gitu ya. Tapi seandainya nggak mau dibikin identitas juga nggak apa-apa. Misalnya nggak tahu gitu kan. Nggak semua orang tahu identitas. Tapi walaupun wajib. Misal nggak tahu, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita ngerjainnya, kita pecah. 0 dibagi min 2 itu adalah 0. Ya kan, tetap 0. Ya udah, berarti cos x sama dengan 0 gitu. Begini juga boleh. Cos x sama dengan 0. Terus satunya lagi sin x sama dengan 0. Ya, karena perkalian boleh. Tapi kalau penjumlahan gue boleh kayak gini ya. Nah, cos yang nilainya 0 cos berapa? Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 sama cos 270 ya. Tapi yang 270 nggak boleh. Maksimal sini, pi per 2. Nah, sekarang yang sin. Sin yang nilai 0 sin berapa? Sin 0 sama sin 180. Tapi kan maksimal pi per 2. Yaudah, kita dapat jawaban ini sama ini. Kalau x-nya 90 berarti y-nya berapa? Y sama dengan, masukin ini. Berarti cos kuadrat 90. Cos 90 itu kan 0 ya. Ya, 0 dikuadratin tetap jendol. Nah, sekarang cos y-nya nih ya. Cos kuadrat 0. Cos 0 berapa? 1. Ya kan, cos 0 itu 1 dikuadratin tetap 1. Jadi sudutnya x-nya 0, ya 0 derajat, ya. Terus y-nya itu 1. Ya, ini titik stasioner ya. Terus titik stasioner satu lagi, x-nya 90 derajat atau pi per 2, ya. Harus dalam bentuk pi per 2, kayak mintanya di pi per 2. Y-nya hasilnya 0. Jadi titik stasionernya adalah ini sama ini. Gitu. Titik stasioner dari fungsi f ini berapa? Oke, simak terus sampai selesai ya, biar nanti paham. Oke, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan, titik stasioner itu adalah rumusnya turunan pertama sama dengan 0. Ya, berarti ini kita turunkan, nanti sama dengan 0. Sehingga di sini kita turunkan, yaitu f turunan x. Berarti kan 3 kali cos x plus pi per 2 sama dengan 0. Setelah itu kita cari nilai variabel x-nya sini berapa. Karena ini perkalian, berarti kan 3 pindah jadi pembagian. Cos x plus pi per 2 sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3 kan tetap 0. Berarti cos x plus pi per 2 itu sama dengan 0. Setelah itu kita gunakan rumus persamaan trigonometri ya. Cos yang menghasilkan 0 adalah cos pi per 2. Kita ganti. X plus pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2. Tinggal kita coret. Nih, kita coret nilai cosnya. Nah, karena ini berupa nilai cos, kan ada dua jenis nanti. Berarti X plus pi per 2 itu ada dua jenis, yaitu plus minus pi per 2 ditambah K kali 2pi. Karena nilai cos ya, kita ambil yang positif dulu. Ambil yang positif. Kita ambil positif berarti X plus pi per 2. Kemudian sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Pi-nya kita pindah sini kan otomatis 0 nanti. X sama dengan pi per 2 min pi per 2 ditambah K kali 2pi. Berarti X sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. Sehingga akan diperoleh nilainya adalah, kita ganti nilai K-nya mulai dari 0. Kalau K-nya 0, berarti kan ditambah 0 kali 2pi sehingga ketemu 0. Kalau K-nya 1, berarti 0 ditambah 1 kali 2pi sama dengan 2pi, sehingga ada 2 titik. Kenapa berhenti sampai 2pi? Karena di sini tadi himpunannya hanya sampai 2pi. Oke ya, ini kita ambil yang positif. Sekarang kita ambil yang negatif. Berarti X ditambah pi per 2 sama dengan min pi per 2 ditambah K kali 2pi. X sama dengan pi per 2 sama dengan pi per 2 dikurangi ya min pi per 2 ditambah K kali 2pi. Sehingga X sama dengan min pi per 2, min pi per 2 berarti min pi ditambah K kali 2pi. Kita ganti nilai K-nya. K-nya 0 berarti X sama dengan min pi. K-nya 1 berarti min pi ditambah 2pi, sehingga ketemu pi. Yang min pi-nya ini kan tidak masuk. Karena tadi himpunannya hanya sampai
0 sampai 2pi. Di sini min pi tidak ikut. Berarti titik stasionernya ada 3. Ada 3 itu yaitu mulai dari 0, kemudian pi sama 2pi. Nah, maka titik stasionernya ketemu. Oke, saya ulangi lagi. Titik stasioner adalah fungsi turunan sama dengan 0. Sehingga fungsi tinggal kamu turunkan, setelah itu kamu cari nilai variabel x-nya. Karena di sini berupa cos, maka nilai plus minus dari alfanya. Yang plus ketemu 0 sama 2pi, yang negatif muncul yang pi saja. Sehingga titik stasioner ada 3, yaitu 0, pi, dan 2pi. Oke. Jika fungsi fx sama dengan 2 cos 3x kurangi 30 derajat, di mana interval x-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat, maka tentukan titik stasioner dari fungsi f-nya. Kita jawab ya. Jawab. Langkah pertama, tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 2 cos 3x kurangi 30 derajat. Kemudian kita cari turunannya, f aksen x-nya, caranya. Karena di sini tidak ada pangkatnya atau berpangkat 1, kita bisa turunkan dulu sudutnya ya. 3x dikurangi 30, turunannya adalah 3. Karena ada 2 koefisien, kita kali dengan 2, kemudian kita kali dengan turunan dari cos. Turunan cos adalah min sin. Minnya simpan depan, kemudian di sini sin. Sudutnya tetap 3x kurangi 30 derajat. Ini kita kalikan, min 6 kali sin 3x kurangi 30 derajat. Syarat stasioner apa? Tadi syarat stasioner, f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, ini f aksen x-nya berarti min 6 kali sin 3x kurangi 30 derajat sama dengan 0. Nah, kita bagi min 6 ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Dibagi min 6 jadi 1. 1 sin 3x kurangi 30 derajat. 0 dibagi min 6, 0 dibagi berapapun tetap 0. Ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama ada sinnya. Nah, di sini 0 itu sin berapa? Betul, sin 0. Jadi 0 ini harus diubah menjadi sin. Maka sin 3x kurangi 30 derajat, 0 adalah nilai dari sin 0 derajat. Nah, sudah ada sinnya nih, ruas kiri dan ruas kanan. Kita akan menyelesaikan ini menggunakan persamaan trigonometri. Persamaan yang dipakai yang ini ya. Misalkan ada sin x sama dengan sin alfa, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada sinnya, kita lihat sudutnya nih. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, atau ada 2 kemungkinan. Yang kedua, 180-nya kita kurangi dengan alfa ini. Ditambah k kali 360 derajat. Ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan. Kita selesaikan di sini ya. Karena di sini sama-sama ada sinnya, maka penyelesaiannya kita gunakan sudutnya saja, sebelah kiri. Ini sudut sebelah kanan. Maka kemungkinan pertama adalah 3x kurangi 30 derajat sama dengan 0, alfanya 0, ditambah k kali 360 derajat. Atau kemungkinan keduanya, sudut sebelah kirinya tetap ya, 3x kurangi 30 derajat sama dengan, nah bedanya di sini 180 dikurangi alfa berarti kurangi 0 derajat, ditambah k kali 360 derajat. Dua kemungkinan ini kita selesaikan. Kemungkinan pertama, 3x kurangi 30 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Maka 3x sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Di sini x-nya berkoefisien 3, kita jadikan 1, berarti ruas kiri dan ruas kanan dibagi 3. Supaya di sini jadi 1 ya, bagi 3 jadi 1x. Bagi 3 jadi 10, k dibagi 3 jadi 120 derajat. Selanjutnya, kita misalkan k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan, jika k-nya 0, 0 dikali 120 derajat, 0, berarti x-nya adalah 10 derajat. Jika k-nya 1, maka x-nya 1 kali 120 tambah 10 berarti 130 derajat. Oh ya, kita cek dulu interval x yang masuk ke penyelesaian ya, yang masuk ke titik stasionernya. Di sini x-nya berada di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Ini masuk ke interval ya, ini juga masuk ke interval. Oke, kita lanjutkan. Jika k-nya 2, x-nya 2 kali 120 berarti 240 tambah 10 jadi 250. 250 apakah masuk ke dalam interval yang diminta? Ternyata tidak masuk ya, karena ini batasnya sampai 180 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Kemungkinan kedua, kita hitung yang sebelah sini. 3x dikurangi 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Maka di sini 3x kurangi 30 derajat sama dengan, dikurangi 0 tetap ya, 180 derajat ditambah k kali 360 derajat. 3x sama dengan, ini pindah, berarti 180 tambah 30 jadi 210 derajat, betul, ditambah k kali 360 derajat.
Kita usahakan sebelah kiri tinggal X, berarti bagi 3, sini juga bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1X sama dengan, ini dibagi 3 jadi 70, ditambah K kali bagi 3, 120 derajat. Oke, kita hitung jika K-nya 0, maka X-nya berapa nih? Ini 0, maka hasilnya 70. Masuk ke dalam interval yang disediakan ya. Oke, kita beli checklist. Jika K-nya 1, X-nya sama dengan 1 kali 120. 120 tambah 70, berarti X-nya 190 derajat. Kita cek masuk ke interval tidak nih? Batasnya sampai 180 derajat, berarti ini tidak masuk ke interval. Oke, yang masuk ke interval yang ada tanda checklistnya ya, yaitu 10 derajat, 70 derajat, dan 130 derajat. Kita tulis di sini. Maka titik stasioner dipenuhi ketika pertama X-nya sama dengan 10 derajat, kemudian X-nya sama dengan 70 derajat, kita urutkan dari yang kecil ya, dan X sama dengan 130 derajat. Ini nilai titik stasioner untuk interval X-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jangan lupa cek intervalnya. Oke, ini hasilnya. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fx sama dengan sin x dikurangi cos x. Tentukan di mana f naik dan turun pada interval tertutup min 2pi sampai 2pi. Nah, kita tulis dulu yang diketahui adalah fungsinya sin x dikurangi cos x. Nah, yang ditanya adalah kapan dia naik dan turun pada interval tertutup min 2pi sampai 2pi. Nah, pertama, tadi ingat definisinya ya, naik itu ketika f aksennya lebih dari 0 dan turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Artinya, kita harus mencari apa? Nah, kita cari turunannya, bahwa sin x itu turunannya cos x, min cos x turunannya plus sin x. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai x yang memenuhi, tadi kan kita butuh f aksen x kurang dari 0, kapan dia f aksen x kurang dari 0, dan kapan dia lebih dari 0, kan seperti itu. Nah, sedangkan f aksen x sendiri itu adalah ini, maka kita perlu menyelesaikan cos x plus sin x lebih dari 0, dan cos x plus sin x kurang dari 0. Nah, sama seperti halnya ketika kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan atau menentukan himpunan penyelesaiannya ini ya, kapan x-nya ketika ini f aksennya dia lebih dari 0. Nah, kita akan cari pembuat nolnya. Artinya f aksennya sama dengan 0. Kapan tadi titik stasionernya ya? Sehingga dengan kata lain kita butuh mencari titik stasionernya. Nah, kita cari titik stasionernya, tadi sudah diturunkan ya, maka turunannya sama dengan 0. Kedua ruas dikurangi cos x menghasilkan sin x sama dengan min cos x. Kedua ruas dibagi cos x, maka sin x per cos x sama dengan min 1. Nah, sin x per cos x itu adalah tangen x ya. Nah, kita harus selesaikan persamaan ini untuk menentukan x-nya, nah pada interval ini. Nah, berapa saja x yang menghasilkan ketika tangen x sama dengan min 1? Berapa saja? Oke, min 5pi per 4, min pi per 4, 3pi per 4, 7pi per 4. Dari mana itu? Ingat kembali ketika kelas 11, matematika peminatan, tangan X sama dengan min 1. Maka tangan berapa yang hasilnya min 1? Kan tangan 3pi per 4 ya. Nah, tangan X sama dengan tangan alfa. Maka X sama dengan alfa plus K kali pi. Sehingga X sama dengan 3pi per 4 plus K kali pi. Kita harus coba-coba K-nya sehingga memenuhi interval ini. Ketika K-nya min 2, maka X-nya ini berarti min 2pi. Min 2pi itu artinya berarti min 8pi per 4 ditambah 3pi per 4, min 5pi per 4. Kenapa tidak min 3? Kalau min 3 disubstitusi ke sini dia akan kurang dari min 2pi, jadi tidak masuk di interval. Begitu juga K sama dengan min 1 didapat X sama dengan min pi per 4, K sama dengan 0 didapat 3pi per 4, K sama dengan 1 didapat 7pi per 4, K sama dengan 2 sudah lebih dari 2pi. Nah, sehingga yang memenuhi hanya 4 ini. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titik stasionernya. Di sini ada 4 titik stasionernya. Bagaimana cara menentukan naik atau turun? Nah, kita gambarkan dulu. Saya tulis di sini garis bilangannya ini min 2pi, ini 2pi. Nah, kita urutkan dari mulai yang terkecil sampai terbesar. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ini plus atau min, kita uji coba. Nah, kita uji coba dengan min 3 per 2pi, min pi, 0pi, dan 2pi. Apakah harus ini? Tidak. Asalkan kalian ambil yang mewakili interval ini, ini, dan terakhir ini. Nah, untuk yang paling kiri, saya coba min 3 per 2pi sebagai titik ujinya. Sehingga kita dapatkan min 3 per 2pi, kita substitusi ke f aksennya, min 3 per 2pi. Menghasilkan cos min 3 per 2pi ditambah sin min 3 per 2pi hasilnya berapa? Nah, ini cos min 3 per 2pi itu hasilnya 0, ditambah sin min 3 per 2pi, minnya sin min 3 per 2pi itu sama dengan min sin min 3 per 2pi. Nah, sehingga dia akan menghasilkan, nah, cos min 3 per 2pi itu 0, ini min sin
3/2pi. Nah, sin 3/2pi itu min 1. Min 1 dikali min, maka hasilnya plus. Sehingga min 2pi sampai min 5pi per 4 itu nilai-nilai f aksennya adalah positif. Selanjutnya uji yang titik kedua, min pi ada di sini dia, min pi. Cos min pi itu sama dengan cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya, sehingga cos pi itu min 1, sin min pi itu 0. Berarti hasilnya adalah min 1. Sehingga f aksen pi, ini min pi, maka kurang dari 0. Sehingga di sini negatif. Nah, selanjutnya x sama dengan 0. Di sini ada di sini ya. Maka f aksen 0, cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Nah, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Sehingga f aksen 0 dia lebih dari 0. Titik uji yang keempat, kita coba pi. Nah, cos pi berarti dia di kuadran 2, hasilnya min 1. Ditambah sin pi itu 0, min 1 tambah 0, min 1. Sehingga f aksen pi kurang dari 0. Nah, di sini kurang dari 0. Titik uji terakhir, 11 pi per 6. Nah, cos 11 pi per 6 itu setengah akar 3. Sin 11 pi per 6 itu min setengah. Setengah akar 3 itu kan lebih dari setengah ya, sehingga setengah akar 3 dikurangi setengah itu dia positif. Nah, sehingga f aksen 11 pi per 6 lebih dari 0. Nah, berarti di sini plus. Nah, gunakan yang tadi teoremanya, ketika plus itu dia naik, ketika min dia turun. Berarti di sini itu naik, terus turun, positif dia naik, min itu dia turun, plus itu dia naik. Nah, ketika nanti di sketsa grafiknya, dia akan ke sini, dia naik, turun, naik, turun, naik. Sehingga kesimpulannya, fx sama dengan sin x min cos x naik pada interval min 2pi sampai min 5pi. Jadi naiknya ini ya, min 2pi sampai min 5pi. Dan min pi, atau min pi per 4 sampai 3pi per 4. Atau 7pi per 4 sampai 2pi. Ingat, ini adalah interval tertutup tadi, karena intervalnya ini tertutup, sampainya dia terbuka, ya. Nah, seperti itu. Yang perlu kita lakukan kalau ketemu contoh soal seperti ini apa? Kita ingat ya, karena di sini dalam bentuknya pi, radian, maka kita harus ingat pi itu 180 derajat, 2pi itu adalah 360 derajat. Oke, kita lanjut. Fungsinya kita tulis dulu 2 cos x min 1, maka kita turunkan, ya. Turunkan seperti ini. 2 tetap 2, cos x, turunannya apa? Turunan pertamanya, min, sin. Jadi di sini langsung saya taruh depan ya minnya di sini. Jadi cos itu turunannya min, sin. Yang warnanya sudah saya kasih warna biru. Yang min satunya diturunkan 0, maka nggak usah kita tulis. Oke, seperti itu. Kalau di sini misalkan ada 4x, berarti kita menggunakan aturan rantai ya. Jadi nanti perlu 4x-nya diturunkan lagi seperti itu. Diingat materi yang sebelum-sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita cari titik stasionernya tadi. Maka f aksen x sama dengan 0, syarat supaya stasioner, maka min 2 sin x sama dengan 0, seperti itu. Min 2-nya kita pindah menjadi pembagian, 0 dibagi min 2 itu hasilnya 0. Ya. Baik, yang berikutnya kita harus tahu nih, sin berapa yang nilainya 0. Kita nanti maunya menjadi x sama dengan apa gitu ya. Maka kita harus mencoret sinnya. Nah, sekarang kita ubah nih, sin menjadi sin sama dengan sin. Jadi kita harus tahu nih, 0 itu sin berapa supaya 0. Jadi kita bisa ubah seperti ini. Jadi 0 itu sin 0. Kalau semisal di sini setengah ya, misalkan di sini setengah. Sin yang nilai berapa? Setengah berapa? Maka sin 30. Jadi 0 yang ini, yang belakang ini, bukan dari ini 0 ya. Tapi sin berapa supaya nilainya 0. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini misalkan setengah, ya, atau 1/2, maka di sini 30 derajat. Kalau di sini 1, sin yang nilai 1 itu 90 derajat. Oke? Itu supaya jelas. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita coret. Nah, setelah ini kita lanjutkan. Yang pertama, kalau di kelas 11 dulu kalian matematika minat ya sudah pernah belajar tentang rumus periode. Rumus periode itu ada 2 untuk yang sin. Yang pertama ini 0-nya kita anggap alfa, maka x sama dengan 0 plus k 360 derajat. Ya, ini adalah rumus periode. Sama ya. Kalau sin itu ada 2, maka coba diperhatikan di sini, maka yang kedua nanti kita bagi menjadi 2 bagian ya. Maka yang kedua itu seperti ini untuk sin. Kalau sin itu 180 derajat min alfa. Jadi alfanya itu 0, ini alfa. Ya, yang ini 180 min alfa. Kalau cos, ingat ya, kalau cosinus ini kan sin. Kalau cosinus itu alfa sama min alfa, diingat baik-baik. Ya. Kalau tan itu cuma 1, alfa saja. Kalau misalkan mau lebih jelas, silahkan dibuka. Saya ada videonya juga di bagian persamaan trigonometri yang kelas 11. Videonya ada di channel saya juga. Silahkan dibuka, di situ ada persamaan trigonometri untuk rumus periode. Buka saja yang mengingat materinya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan menghitung yang ini. K-nya ini bisa diisi dengan bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif, atau 0. Yang paling memungkinkan di sini, kan ini antara 0 sama 360 derajat, yaitu yang 0. Ya. Kenapa 0? Karena kalau dimasukkan di sini, nanti hasilnya kan 0 tambah 0, 0. Memenuhi. Ya.
Kalau min 1 memenuhi nggak, Pak? Kalau misal min 1, kita ganti min 1 di sini, nanti jadinya min 360 derajat, berarti tidak memenuhi di sini, ya. Ya, ada yang memenuhi lagi, yaitu K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka yang di sini K ini diganti 1. Jadi 1 kali 360 derajat, 360 derajat tambah 0, nilainya segitu. Jadi ada 2 yang memenuhi. Seperti itu ya. Oke. Tapi nanti saya jelaskan. Kita lanjut perhitungan dulu saja. 180 kita masuk ke yang maka 2 180 min 0 itu 180 derajat, K 360. Oke, kita masukkan K yang memenuhi, yaitu hanya K sama dengan 0, 180. Kalau K-nya kita masukin 1, nanti di sini 360 ditambah 180. Itu sudah melebihi batas. Di sini kan batasnya 0 sampai 360 derajat. Jadi memenuhi cuma yang ini ya. Pokoknya kalau misalkan belum paham, silahkan dibuka. Di channel saya ada bagian persamaan trigonometri. Buka saja yang materi singkatnya. Gitu ya. Di materi kelas 11. Yang kalau thumbnailnya itu kalau nggak salah musim gugur atau ada pumpkin-pumpkinnya atau labu-labunya. Silahkan dibuka saja. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan di garis bilangan. Ya. Kita buat seperti ini, tapi untuk yang 0 sama 360, karena ini sama dengan intervalnya, maka 0 360 kita taruh saja di pojok sini. Berhimpit ya dengan intervalnya. Ini interval, batas interval sekaligus stasionernya. Nah, itu ya. Yang 180 di tengah kita bolongi. Ya. Diingat bahwa 180 itu Pi, 360 2 Pi. Kita lanjut. Untuk pengecekannya, apakah dia nilai F aksen X-nya itu positif atau negatif, maka kita tulis di sini, dari sini ya. Kita taruh sini. Oke, pertama kita pilih salah satu titik yang ada di sini, selain yang 0, 180 sama 360. Kali ini saya memilih 90 derajat. Ya, kalian boleh memilih 30 boleh, 45 boleh, 60 boleh, 150 juga silahkan. Tapi di sini saya mudah saja yang 90 derajat. Tapi nggak boleh milih ini ya. Oke, nggak boleh ini juga. Oke, kita masukkan 90 derajatnya. Jadi di sini yang biru ini X sama X-nya kita ganti dengan 90 derajat. Jadi min 2, tulis sin 90 nilai 1. Min 2 kali 1 berapa? Min 2. Maka min 2 ini bernilai negatif ya. Min 2 kan negatif. Maka ini saya kasih dalam kurung negatif gitu. Ini nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Yang dalam kurung min ini. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa min 2 itu negatif gitu. Karena di sini tadi pengecekannya, maka semua yang ada di sini bernilai negatif. Seperti itu. Ya, kita lakukan pengecekan sekali lagi. Kalau yang di bagian mengingat fungsi aljabar, kita nggak usah ngecek satu persatu, gampang. Cuman kalau seperti ini, kita bisa mengecek semua bagian. Ya, jadi ini perlu dicek juga bagian sini. Kita pilih salah satu titik. Kita pilih 270 derajat saja yang mudah. Maka nanti dimasukkan sama seperti tadi persis sin 270 derajat nilainya min 1, ya. Min 2 kali min 1 hasilnya 2. 2 ini adalah bernilai positif. Maka di sini bernilai positif. Seperti itu. Ya. Maka kalau digambar nanti seperti ini. Negatif kan turun, berarti nanti turun seperti ini. Seret gitu. Ini kan turun. Ya. Terus di sini dia kan positif, berarti di sini dia naik ke atas. Jadi ini turun, seperti ini dia naik. Ya, seperti itu. Maka bisa kita simpulkan untuk interval yang naik itu di sini kan. Berarti ada di antara 180 dan 360 derajat. Berarti Pi sama 2Pi. Maka kita tulis Pi, 2Pi, X-nya di tengah, tandanya seperti ini kalau di tengah. Dah. Ya. Ini nggak pakai sama dengan juga, nggak usah pakai sama dengan. Oke, yang berikutnya. Untuk yang turun berarti kan yang min ya di sini ya. Maka dia ada di antara 0 sama Pi. Jadi 0, Pi di sini. X-nya, tandanya juga seperti itu. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0,360 derajat. Nah, tadi kan untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun itu dilihat dari turunan pertamanya, apakah lebih dari 0, apakah kurang dari 0. Maka langkah pertama, kita cari turunan pertama fungsi fx. Turunan pertama dari cos x adalah negatif sin x kan ya. Selanjutnya, langkah keduanya tentukan pembuat 0 fungsi. F aksen X sama dengan 0. Tadi kan F aksen X-nya negatif sin X, berarti negatif sin X sama dengan 0. Ini kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1, jadinya sin X sama dengan 0. X sama dengan arcus sin 0, atau sin berapa yang isinya 0? Ya, kita ingat-ingat lagi, di kuadran 1 yang nilainya 0 itu sin 0 derajat, kuadran 2 dan kuadran 3 sin 180 derajat, dan kuadran 4 360 derajat. Nah, berarti nilai X-nya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Langkah ketiga, tentukan uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan dan beri tanda. Nah, di sini tadi kan nilainya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat.
Pertama kita uji interval antara 0 derajat dan 180 derajat. Misal kita ambil nilai X-nya 30 derajat, berarti f aksen X 30 derajat sama dengan kita substitusikan ke f aksen X sama dengan min sin X, berarti min sin 30 derajat. Yang mana hasilnya negatif 1/2 ya. Dan negatif 1/2 ini kurang dari 0, berarti f aksen X kurang dari 0. Selanjutnya kita uji daerah antara interval 180 derajat dan 360 derajat. Misal kita ambil X-nya 210 derajat. Dan kita substitusi ke f aksen X sama dengan negatif sin X, berarti negatif sin 210 derajat sama dengan setengah. Setengah itu lebih dari 0, jadi f aksen X lebih dari 0. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa untuk fungsi naiknya ini, kan fungsi naik itu tadi syaratnya f aksen X lebih dari 0. Jadi ada di interval 180 derajat sampai 360 derajat. Ya, pada interval X lebih dari 180 derajat, kurang dari 360 derajat, dan fungsi turun tadi syaratnya f aksen X kurang dari 0. Maka ada pada interval 0 derajat dan 180 derajat. Atau cara menulisnya X lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Kemudian contoh soal nomor 2, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x pada interval 0, phi. 0, phi itu 0,180 derajat ya. Nah, langkah pertama kita tentukan turunan dari sin 2x. Kita ingat, turunan dari sin ax itu adalah a cos ax, berarti f aksen x di sini 2 cos 2x. Langkah kedua kita tentukan pembuat nol fungsi f aksen x sama dengan 0, berarti 2 cos 2x sama dengan 0. Jadi cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan yang nilainya 0 itu kan cos 90 derajat ya. Jadi cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Dan jika ada bentuk persamaan seperti ini, cos X sama dengan cos alfa derajat, kita ingat materi kelas 11, di mana untuk menentukan X itu ada dua cara. Yang pertama dengan rumus alfa derajat tambah K kali 360 derajat, dan yang kedua min alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti di sini 2X sama dengan alfanya 90 derajat, ditambah K-nya, kita ambil yang memenuhi untuk interval 0, phi, 0,180 derajat. Misal kita ambil K-nya 0, berarti 0 kali 360 derajat, 2x sama dengan 90 derajat, jadi x sama dengan 90 derajat, dibagi 2 yaitu 45 derajat. Nah, 45 derajat ini memenuhi interval 0 sampai 180 derajat. Tapi misal kita coba jika nilai k-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 360 tambah 90, 450 derajat. Kemudian dibagi 2 sama dengan 225 derajat. Nah, itu tidak memenuhi interval yang ini ya, interval 0, phi. Jadi untuk rumus yang pertama, nilai k yang memenuhi itu adalah 0, di mana hasil x-nya adalah 45 derajat. Atau bentuk phi radiannya phi per 4. Kemudian kita ke rumus yang kedua, negatif alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti 2X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K-nya kita pakai yang nanti hasil akhirnya tidak boleh negatif. Karena batasan intervalnya juga kan dari 0 sampai 180 derajat, yang mana negatif tidak termasuk di dalam interval tersebut. Jadi kita gunakan K sama dengan 1, min 90 derajat ditambah 360 derajat, 270 derajat. Jadi X-nya 270 derajat bagi 2, 135 derajat. Dan ini memenuhi interval 0,180 derajat. Yang mana bentuk radiannya 3 per 4 phi atau 3 phi per 4. Kemudian langkah selanjutnya kita uji coba pada garis bilangan. Uji coba yang pertama untuk interval 0 sampai phi per 4 atau 45 derajat. Misal kita ambil X-nya 30 derajat, berarti f aksen X 30 derajat, kita substitusi ke f aksen X 2 cos 2X. Berarti 2 cos 2 kali 30 derajat, 2 cos 60 derajat, cos 60 derajat itu setengah, berarti 2 kali setengah sama dengan 1 ya. Jadi f aksen X lebih dari 0. Dan untuk uji coba kedua, antara interval phi per 4 atau 45 derajat dan 3 phi per 4 atau 135 derajat. Misal kita ambil nilai X-nya 90 derajat, berarti f aksen X 90 derajat, 2 cos 2 kali 90 derajat, 2 cos 180 derajat, 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi f aksen X kurang dari 0. Lalu kita uji interval yang terakhir yaitu 3 per 4 phi atau 135 derajat dan phi 180 derajat. Misal kita ambil X-nya 150 derajat. Berarti f aksen X 150 derajat sama dengan 2 cos 2 kali 150 derajat sama dengan 2 cos 300 derajat. Berarti 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi f aksen X-nya lebih dari 0. Maka bisa diambil kesimpulan fungsi fx naik pada interval yang f aksen X-nya lebih dari 0, yaitu di interval 0 sampai phi per 4. Atau satu lagi di interval 3 per 4 phi dan phi. Dan fungsi fx turun ada pada interval yang f aksen X-nya kurang dari 0, yaitu ada di antara interval phi per 4 dan 3 per 4 phi.
Nah, jadi Untuk soalnya, untuk memahami lebih jelas lagi ada, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi berikut pada interval X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Untuk yang pertama, fx-nya sin X. Pertama, kita cari dulu di sini. Fungsinya adalah fx sama dengan sin X. Nah, cara yang pertama harus kamu lakukan sama seperti titik dan nilai stasioner, cari turunannya dulu. Jadi turunannya sin apa? Turunannya sin X itu adalah cos X gitu ya. Lalu berdasarkan sifatnya, tadi syaratnya untuk fungsi naik. Sama kita cari fungsi naik dulu. Fungsi naik itu syaratnya adalah f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini tadi kan turunannya adalah cos x. Berarti cos x harus lebih besar dari 0. Pertama, cari x-nya dulu. Sama seperti nilai dan titik stasioner. Kita buat jadi sama dengan dulu deh, nggak apa-apa. Nah, di sini sama juga kita cari nilai cos yang hasilnya 0. Karena di sini kan cos x sama dengan 0, jadinya kita buat jadi sama dengan dulu gitu ya. Nah, untuk cos yang bernilai 0 itu adalah 90 derajat dan 270 gitu ya. Sehingga kita dapat x-nya itu 90 derajat dan 270 derajat. Nah, untuk menentukan interval fungsi naik fungsi turunnya, kita menggunakan garis bilangan. Tadi kan titiknya 90 sama 270. Kita buat garis bilangan karena dia interval range-nya itu dari 0 sampai 360, berarti di bawah 0 sampai 360-nya. Berarti 0, 90 yang sudah kita dapat, terus 270 yang kita udah dapat, lalu 360 itu sebagai batasnya. Nah, untuk menentukan dia daerahnya, karena di sini fungsi naik, artinya kita cari nanti yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu artinya positif. Nah, caranya gimana? Kita coba di sini. Kan sesuai dengan kuadran ya. Jadi tanpa perlu kamu mencoba derajatnya dimasukkan ke fungsi, kita udah tahu antara 0 sampai 90 derajat untuk fungsi cos, kita pakai lihat yang di sini ya, dari yang turunannya. Untuk cos 0 sampai 90 derajat itu positif. Lalu untuk 90 sampai 270 itu negatif. Lalu 270 sampai 360 positif. Kenapa? Ini kan kuadran 1. Kuadran 1 cos positif. Kalau 90 sampai 270 itu kuadran 2 dan 3, cos itu negatif. Lalu kalau untuk 270 sampai 360 itu kuadran 4, cosnya positif juga. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan kuadran aja tanpa kita harus mencoba satu-satu. Sehingga karena dimintanya itu adalah cos x lebih besar dari 0 fungsi naik, berarti kamu tandainnya yang positif, bukan yang negatif, kan lebih besar dari 0. Yaitu yang mana interval fungsi naiknya? Berarti yang daerah yang positif, yaitu dari 0 sampai 90 atau dari 270 sampai 360. Nah, penulisannya seperti ini. X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 90, atau X lebih besar dari 270, lebih kecil dari 360 derajat. Nah, ini interval fungsi naiknya. Bisa ya? Nah, untuk interval fungsi turunnya berarti berdasarkan syarat fungsi turun. Fungsi turun berarti f aksen x-nya lebih kecil. Sama nyarinya, cuma beda tanda di pertidaksamaannya aja. Caranya tetap sama, cari x-nya dulu gitu ya. Kita buat jadi sama dengan 0, cari x-nya, cari cos yang bernilai 0 yaitu 90 dan 270. Kita dapat x-nya 90 sama 270 derajat. Buat garis bilangan 0, 90, 270 sama 360. Sama seperti tadi, 0, 90 itu cos positif, 90 sampai 270 itu negatif, 270 sampai 360 positif. Karena mintanya turun yang lebih kecil dari 0, artinya ambil daerahnya yang bernilai negatif, kebalikan yang tadi. Berarti interval fungsi turunnya yang mana? Yang dari 90 sampai 270, atau x lebih besar dari 90, lebih kecil dari 270 derajat. Di sini ada contoh. Tentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X tambah cos X di X sama dengan 0. Kita ingat kembali ya adik-adik step-stepnya. Jadi yang pertama, tentukan titik yang dilalui garis tersebut yaitu X1, Y1-nya. Nah, di sini yang diketahui baru X1-nya ya adik-adik, ini adalah X sama dengan 0. Ini adalah X1-nya. Jadi, kalau X-nya itu adalah 0, maka untuk mendapatkan Y1, kita tinggal melakukan substitusi ke dalam Y. Y sama dengan 2 sin 0. Ya, di sini kalau nggak ada derajat, adik-adik jangan bingung ya, ini berarti di dalam satuan radian. 2 sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 itu adalah 0 ya adik-adik ya. Jadi 2 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian cos 0 itu adalah 1, sehingga jadi tambah 1. 0 tambah 1 itu adalah 1. Apa artinya ini adik-adik? Artinya, titik singgungnya itu adalah 0,1 ya. X1, Y1. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan step kedua, yaitu kita tentukan turunan fungsi trigonometrinya nih adik-adik. Jadi kita tentukan Y aksen ya. Dari Y ini ya, 2 sin X tambah cos X kita turunkan. Masih ingat adik-adik? Turunan dari sin X itu adalah cos X. Jadi 2 cos X ya adik-adik ya. Kemudian turunan dari cos X itu adalah min sin X. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kita lanjut ke step ketiga, yaitu tentukan gradien garis singgungnya dengan cara mensubstitusi nilai X1 ke dalam turunan fungsinya. Ya, jadi di sini M atau gradien dari garis singgung itu adalah 2 cos X kurang sin X ini kita substitusikan X-nya yaitu 0 ya. X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam sini. Jadi gradiennya adalah 2 cos 0 dikurang sin 0. Cos 0 itu adalah 1 sehingga jadi 2 kali 1 kurang sin 0 itu adalah 0 ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah 2, itu adalah gradiennya.
Nah, sekarang kita ke step terakhir, yaitu kita menentukan persamaan garis singgung. Saya singkat ya, menjadi PGS ya, artinya persamaan garis singgung. Dengan rumus dasar, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi di sini kita masukkan ya, Y kurang Y1-nya kita masukkan ini ya. Jadi di sini titik singgung ini berperan sebagai X1, Y1. Ya, jadi ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Kita masukkan ke dalam sini, jadi Y kurang Y1, ya Y1-nya adalah 1, sama dengan gradien ya, yaitu M, itu adalah 2, dikali dengan X, dikurang, X1-nya kita ambil 0. Nah, begini ya adik-adik ya. Untuk X sama Y-nya, adik-adik jangan ubah ya. Kalau kita ubah jadi angka, nanti nggak mau dapat sebuah persamaan garis, karena nggak ada X sama Y-nya lagi. Jadi kita biarkan begini saja ya adik-adik ya, untuk X dan Y-nya. Kemudian, kita sederhanakan menjadi Y kurang 1 sama dengan, ini kalau dikalikan ya, jadi 2X kurang 2 kali 0 itu 0 ya adik-adik. Kemudian kita rapikan sedikit bentuknya, kita pindahkan minus 1-nya ke ruas kanan. Sehingga menjadi Y di ruas kiri ya. Kemudian di ruas kanan menjadi 2X tambah 1. Nah, persamaan garis ini, itulah persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X tambah cos X. Di X sama dengan 0 ya adik-adik. Seperti apa sih dia kira-kira ya bersinggungannya? Kita akan lihat grafiknya. Saya sudah masukkan kurva fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X tambah cos X dengan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Di sini ya, kita lihat garis Y sama dengan 2X tambah 1 menyinggung kurva Y sama dengan 2 sin X tambah cos X. Ini ya, ini kurvanya dan ini adalah garis singgungnya. Saya masukkan di sini di persamaan pada aplikasi pembuat grafiknya. Jadi yang hijau, ini yang hijau itu adalah kurva trigonometrinya. Kemudian yang merah itu adalah garis lurusnya. Kalau kita lihat di sini, mereka bersinggungan di titik 0,1 ya. Jadi seperti ini situasinya ya, di mana garis menyinggung kurva. Nah, adik-adik, sekian penjelasan tentang garis singgung suatu kurva fungsi trigonometri. Jadi kita menggunakan turunan pertama untuk menentukan gradien dari garis singgung tersebut. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan sin x kuadrat kurang 4 di titik berapis 2. Penyelesaian. Pada fx sama dengan sin x kuadrat kurang 4 untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan sin 2 kuadrat kurang 4 sama dengan sin 0. Sin 0 kan hasilnya 0. Sehingga koordinat titik singgung kurva fx adalah 2 dan 0. Pada turunannya, f aksen x sama dengan 2x cos x kuadrat kurang 4 untuk x sama dengan 2, maka f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 cos 2 kuadrat kurang 4 sama dengan 4 cos 0 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4, sehingga diperoleh gradien garis singgung kurva x di x sama dengan 2 adalah m sama dengan 4. Karena gradien dan titik singgung sudah diketahui, rumus persamaan garis singgung dapat ditentukan menggunakan persamaan garis sebagai berikut. Y sama dengan m kali x kurang x1 tambah Y1 sama dengan 4 kali X kurang 2 tambah 0 sama dengan 4X kurang 0. Jadi persamaan garis singgung kurva fx sama dengan sin X kuadrat kurang 4 di titik berapis 2 adalah Y sama dengan 4X kurang 8. Tentukan persamaan garis singgung di titik 2,6 pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X tambah 4. Penyelesaian. Menentukan turunan fungsinya. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 4. Turunannya f aksen X sama dengan 3X kuadrat kurang 3. Menentukan gradien di titik 2,6. M sama dengan F aksen 2. Jadi M sama dengan 3 kali 2 kuadrat kurang 3 sama dengan 9. Penyusunan persamaan garis singgung di titik 2,6 dan M sama dengan 9. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Y kurang 6 sama dengan 9X kurang 2. Y kurang 6 sama dengan 9X kurang 18. Y sama dengan 9X kurang 12. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 9X kurang 12. Secara geometri seperti gambar berikut. Kita diminta menentukan persamaan garis singgung kurvanya ini, titiknya dalam sudut dan nilai ya, absis ordinat. Ini X, ini Y begitu. Nah, rumus persamaan garis singgung sangat gampang. Ini Y di kiri, ini X di kanan, tengah-tengahnya adalah M. Y dikurangi Y, X dikurangi X, demikian. Y-nya mana? Ya, yaitu ini. X-nya mana? Yaitu ini. Tinggal disubstitusi saja. Kemudian yang belum adalah M atau gradien. Gradien dari turunan, seperti itu. Turunan dari sin 2X, tentu saja turunan sin adalah cos. Kemudian sudut diturunkan jadi 2, sehingga 2 cos. Ya, 2 cos, 2X itu turunannya. Demikian. Nah, kita ingin menghasilkan angka. M itu harus angka. Ya, di sini ada X, maka tinggal disubstitusi saja X-nya. Seperti itu. Sehingga 2 cos 2 kali 15 derajat, berarti 2 cos 30 derajat. Cosinus 30 derajat adalah
Ya, setengah akar 3. 2 kali setengah itu 1, berarti akar 3. Berarti gradiennya adalah akar 3. Begitu. Jadi, peranan X dan Y ini sangat penting karena dua angka ini yang kita substitusikan ya untuk mendapatkan M dan untuk juga rumus nanti. Sehingga M sudah, Y sudah, X sudah. Tinggal disubstitusi saja. Ya, Y dan X ini dibiarkan apa adanya. Y dan X yang ini dibiarkan apa adanya. Tinggal yang Y ini berarti kita ambil setengah. Ya. Y dikurangi, ini rumus Y dikurangi. Setengah, tulis setengah di sini. Kemudian M-nya kita sudah dapat dari akar 3. Kemudian X dikurangi, ini juga rumus. Ya, X1 itu berarti yang sudut. Ya, demikian. Ini mau dipindahkan, silahkan dipindahkan. Ini persamaan garis singgungnya. Hanya seperti ini saja. Ya. Kalau misalkan setengahnya mau dihilangkan jadi dikalikan 2, boleh. Jadi 2Y sama dengan 2 akar 3, X min 30 derajat tambah 1, begitu. Tidak jadi masalah. Dilihat saja di pilihan ganda mana yang cocok. Yang jelas dasarnya ini. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2 di titik dengan absis 1. Menentukan titik singgung X1, Y1 dengan substitusi absis X sama dengan 1 ke persamaan kurvanya. Jadi, X sama dengan 1, Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2 sama dengan 1 kuadrat kurang 1 tambah 2 sama dengan 2. Sehingga titik singgungnya X1, Y1 sama dengan 1 dan 2. Menentukan turunan fungsi. Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2. Jadi f aksen X turunannya f aksen X sama dengan 2X kurang 1. Menentukan gradiennya di titik 1 dan 2. M sama dengan f aksen 1, jadi M sama dengan 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Menyusun persamaan garis singgung di titik 1 dan 2 dan M sama dengan 1. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Y kurang 2 sama dengan 1X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan X kurang 1. Y sama dengan X tambah 1. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan X tambah 1.